logistik itu tetap berjalan. Itu tidak dibatasi dan tidak hanya orang saja yang kita kasih stop. Karena penyebaran COVID ini, penyebaran virus ini kan medianya kan orang, ya kan? Jadi karena media orang, jadi orang yang kita batasi, orang yang kita karantinakan. Jadi mohon nanti perhatian untuk teman-teman kabupaten yang tadi tiket sudah lakukan pemberian sembako kepada teman-teman di ODP dan keluarga pasiennya, begitu juga Sula dan kabupaten-kabupaten lain itu bisa supaya secara resmi cepat untuk menyampaikan laporannya ke kita. Ya begitu ya dari Sula ya. Nanti jalan ya Sula nanti kita akan lanjutkan lagi untuk sesi berikutnya. Berikutnya mungkin saya persilakan mungkin dari Halbar ya, yang baru bergabung, mohon maaf, dari mana ya? Dari Taliabu ya? Pak Sekda ya? Halo Pak Sekda, cek suara. Halo? Pak Sekda, silakan. Pak Sekda coba suaranya dicek dulu. Taliabu? Taliabu dengar suara saya dari provinsi enggak? Kedengaran ya, kayaknya Taliabu. Taliabu nanti coba secara teknis diperbaiki dulu itu peralatannya. Mungkin saya lanjut dulu ke Halmahera Tengah ya, Halmahera Barat ya. Oh silakan Pak Kadis, silakan memulainya laporannya. Silakan Pak Kadis, Pak Kadis PU Halbar ya. Suaranya nggak kedengaran di sini, Mas Asep. Siapa Mas? Pak Kadis, tunggu dulu Pak Kadis. Tidak kedengaran suaranya. Nggak kedengaran tadi. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dengar Pak? Bentar. Oke, balik. Ini sudah mulai sayup-sayup kedengaran. Sekaligus kita cek dulu yang Taliabu. Taliabu, gimana dengar? Masuk. Taliabu, dengar suara saya? Bentar ya, oke, agak sedikit ini ya, relaynya ya. Oke, sementara Taliabu apa standby dulu. Nanti kita masuk ke ini dulu, teman dari Halbar. Silakan Halbar. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa didengar Pak? Clear Pak, clear. Jelas Pak. Terima kasih Pak. Langsung saja Pak. Untuk Kabupaten Halmahera Barat sendiri. Namanya siapa Pak? Yusuf. Nama saya Yusuf Pak, Kadis PU Halmahera Barat. Bapak sebagai apa di Koordinator pemulihan dasar Pak. Ya lanjut. Ya, terima kasih Pak. Izin untuk Halmahera Barat sendiri, kami sudah diperintahkan oleh Pak Bupati untuk segera itu membagi bantuan yang telah dianggarkan gitu. Yang akan dibagi segera dianggarkan. Mungkin yang tahap pertama kemarin sudah, ini yang tahap kedua lagi Pak untuk desa-desa berikutnya yang belum terjangkau. Terus untuk tadi dapat kami laporkan baru dimakamkan satu ODP Pak, orang dalam pengawasan. Nah itu ada masalah sedikit dengan pihak keluarga, ada tolak tarik menarik, di mana pihak keluarga tidak menginginkan. Akhirnya negosiasi dengan kepolisian bisa diselesaikan menggunakan protap COVID-19, penguburan dengan menggunakan protap COVID-19. Di samping itu dapat kami laporkan, memang kami kemarin ada dapat bantuan Pak, Pak Bupati sudah mengurus dapat bantuan 200 buah untuk alat tes rapid test dengan 5.000 masker dan obat-obatan yang untuk pengenalan COVID-19. Cuma masih ada kendala, kami kan yang lain-lain masih proses ke DPR Pak, masih proses pembahasan dan DPR yang anggaran pergeseran untuk penanganan bantuan tambahan. Yang tahap pertama kemarin sudah, yang tahap kedua yang tambahan yang instruksi sesuai dengan instruksi Mendagri Pak. Jadi masih menunggu proses yang tahap kedua ini. Yang tahap pertama kemarin sudah disalurkan. Bantuan berupa beras, bermie, minyak goreng, dan kebutuhan masyarakat lainnya Pak. Kami kembalikan Pak.
Oh gitu, masalahnya di DPR juga. Gini, Pak Kadis PU yang sudah dilakukan kemarin bantuan itu sasarannya kemana Pak? Ke masyarakat yang ini, yang berdampak, dan yang orang fakir miskin, Pak, yang membutuhkan gitu, yang memang tidak bisa gitu sekalian kan. Nah. Ya nanti dilaporkan secara detail Pak ya, sasarannya kemana, toh kalau bisa ada kejelasannya supaya nanti kita coba melakukan evaluasi terkait dengan sasaran yang sudah dilakukan. Ya, Biar mungkin juga kami kan masih butuh bantuan, masih kekurangan Pak, yang kurang-kurang lain nanti kami untuk segera akan kami sampaikan Pak. Nanti minta itu email dengan nomor HP-nya Pak. ya, nanti laporan yang apa yang dilakukan dulu ya. Yang penting Ya, itu baik, apa yang sudah dilakukan itu dilaporkan dulu ke kita supaya kita coba melakukan evaluasi cepat terkait dengan tindakan yang sudah dilakukan oleh teman-teman kabupaten. Nah ini kan ada kebijakan dari pemerintah COVID ya, COVID provinsi untuk nanti. Ya, baik, kami kembalikan Pak. Ya oke Pak Kadis begini, yang hal baru ya. Ya. Itu belum ada kejelasan angkanya untuk pemulihan ya? Belum ada kejelasan Pak, karena tadi rapat terakhir saya belum kumpul data. Nanti besok saya usaha cepatnya Pak. Oh gitu ya. Ya. Jadi sampaikan ke Pak Bupati dan mungkin juga pimpinan DPR jangan lama-lama bahasnya karena ini darurat. Sudah ada keputusan gubernur terkait dengan masalah darurat sebagai landasan, dan itu juga ada instruksi Menteri nomor 1 itu udah clear itu kaitan dengan bagaimana teknisnya untuk pengalokasian anggarannya itu di kabupaten kota provinsi. Sehingga jangan lama-lama pembahasan karena ini kondisi kita ya, baik. Ya baik. Disampaikan ke Pak Bupati seperti itu dan juga kepada pimpinan DPRD. Ya baik Pak, baik. Jadi kalau Bapak butuh pasukan untuk kita menekan DPR juga boleh, saya ada kirim Pak Rahmat ini nanti mimpin pasukan ke sana untuk. Makasih Pak Rahmat, ya siap. Ya baik. Maksudnya itu benar aja, tapi ini serius bahwa jangan lama-lama untuk melakukan keputusan percepatan untuk masalah ini pemulihan ekonomi. Jadi kalau bicara APD dan segala macam itu bukan wilayahnya Pak Kadis PU karena ini. Izin Pak, terus kalau untuk ketahanan pangan untuk bulan puasa kita cukup Pak, karena kita kan ada tol laut setiap saat melayani untuk kebutuhan masyarakat kan dari sembako dari Surabaya langsung. Jadi untuk itu ketahanan kita cukup Pak sampai melewati bulan puasa dan hari raya. Ya. Oke, untuk pangan bisa ya, cukup ya selama 1 bulan ini sampai puasa sampai Lebaran ya. Nggak ada masalah kira-kira ya stoknya. Kami kembali Pak. Iya, ya Pak Kadis PU. Nanti tolong datanya diambil ya untuk ketahanan pangan. Ya, secepatnya Pak ya, baik Pak. Ya. Bahan pokoknya berapa ketersediaannya, kemudian bahan-bahan yang lain yang bisa disiapkan selama 1 bulan ke depan, sehingga kita coba untuk nanti sinergikan lagi kebijakan apa yang harus kita lakukan untuk masalah stok buffer kita untuk masalah pangan kita di Maluku Utara. Oke, sementara Pak Kadis PU sebentar lagi itu jangan beranjak dulu ya Pak Kadis PU. Ya baik, kita standby Pak. Ya, standby aja dulu. Mungkin saya lanjut ke Taliabu. Ini Taliabu langsung dipimpin oleh Sekda ya, Pak Sekda ya. Pak Sekda dengar suara saya Pak Sekda? Ya, ya. Oke, silakan Pak Sekda bisa menyampaikan laporan dan informasinya terkait dengan kondisi Taliabu. Barangkali konsep pemulihannya seperti apa yang direncanakan oleh teman-teman di kabupaten dan mungkin ada yang sudah dilakukan. Mungkin bisa diinformasikan ke kita di COVID provinsi sini. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman di seluruh kabupaten kota dan provinsi yang saya hormati. Kami laporkan dari Kabupaten Pulau Taliabu bahwa saya sebagai sekretaris Satgas melaporkan bahwa kami sudah mengadakan kesepakatan kemarin dengan BPRD dan sudah disetujui untuk dalam penanganan ini bergeser di angka sekitar 36 M. Yang untuk ya. Halo. Silakan. Penanggulangan bencana secara umum sekitar 2,2, kemudian pemberantasan penyakit sekitar 4 sekian, dan pengadaan alkes serta penanganan manusia. Yang terakhir adalah dari pemerintah Kabupaten Taliabu juga ada dukungan dari dana desa.
Maka kemarin ditotalkan itu sekitar 14 lebih dari dana desa. Masing-masing desa itu disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing desa yang bersangkutan tergantung jumlah penduduk masing-masing desa yang ada di Kabupaten Hulu Kaya itu sebanyak 71 desa. Yang kedua, bahwa untuk sekarang kami sedang melaksanakan karantina di Kabupaten Hulu Kaya bagi para jemaah tabligh yang baru pulang dari Surabaya. Dan sekarang sudah langsung hari ke-8. Hari ke-8 sekarang, kami mempertanyakan karantina lanjutannya bagaimana dari Satgas provinsi gitu. Apakah yang bersangkutan ini kami antisipasi sendiri atau ada bantuan dari provinsi itu yang pertama. Selanjutnya bahwa kami ingin mempertanyakan juga tentang rencana kepulangan pasien 0102. Halo? Ya, bagaimana 0102 gimana? Rencana mau kepulangan dipulangkan apa yang kami lakukan di sini nanti supaya tidak ada dampak masalah diskriminasi yang ada di sini. Kami juga melakukan pembinaan dan edukasi ke masyarakat. Tapi mungkin dari mohon petunjuk dari pemerintah provinsi bagaimana apa langkah yang dilakukan terhadap kepulangan pasien 02 di Kaliare. Iya. Yang 01 clear Taliabu, 02 Taliabu juga. Halo? Ya betul. Oh, jadi 0102 itu Taliabu. Ya, kalau 02 kan masih dalam proses ini ya. Kalau 01 kan positif sudah ini ya, sudah sembuh ya, sudah dinyatakan sembuh. Nah, oke, kalau 02 kan sementara proses ini ya, proses. Atau 02 yang dari Taliabu udah sembuh juga? Sudah. Nah, yang jadi persoalan dari sampaikan Sekda tadi kan adalah masalah sosialnya ya. Jadi ada diskriminasi oleh masyarakat. Oke, nanti Pak Sekda, tolong secepatnya memberikan laporan terkait dengan kondisi terkini, bagaimana situasi masyarakat di sana terhadap COVID, penderita COVID yang kembali ke sana, lingkungan sosialnya seperti apa, nanti disampaikan secara detail ke kita, biar nanti kita melakukan kaji cepat untuk mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan. Oke. Ya. Kemudian bahwa untuk hubungan transportasi kami dengan pihak luar sekarang masih terbuka dan terutama dari pihak Sulawesi Tenggara, Kendari, Bau-Bau dan Luwu. Jadi untuk kebijakan untuk wilayah kami belum melakukan karena kami sangat tergantung soal masalah kebutuhan pokok yang datangnya dari luar, banyak kami suka dari luar. Makanya mungkin kami lakukan sekarang selalu mengantisipasi tentang masuknya kapal-kapal itu dengan sangat ketat. Kami melakukan protokol kesehatan, diperiksa semuanya, termasuk karantina mandiri yang kami lakukan kepada para penumpang yang datang dari Sulawesi Tengah maupun Tenggara. Karena hampir dipastikan sekarang sudah sekitar 3.928 mudik yang datang di Kaliare. Sekitar 3.928 terutama pelajar dan mahasiswa yang ada di luar dan masyarakat lain yang kembali ke Kaliare melewati pintu Bobo. Dan itu kami semua sudah kami periksa dengan ketat dan hasilnya semua memang belum ada tanda-tanda itu dengan suhu yang normal, tapi masih karantina mandiri semuanya. Dan juga yang informasi bahwa untuk ODP 1 orang, sedangkan yang positif belum ada dan IDM ini ada 17 orang. Itu perkembangan terakhir. Dan untuk kegiatan pengamanan masyarakat setiap malam kami dengan tim Satgas gabungan Satgas dengan TNI Polri dan Pemda melakukan patroli dan membubarkan kerumunan yang ada di masyarakat, termasuk rumah makan dan tempat santai ngopi di atas jam 9 dan 10 sudah diadakan semuanya. Saya kira itu merupakan antisipasi dari kami. Mungkin juga kami ada minta penjelasan dari pihak Satgas COVID provinsi soal sanksi bagi mereka yang masuk di daerah kabupaten kota, tapi mereka berkeras tidak mau karantina mandiri untuk sampai 12 hari mereka sudah berkeliaran.
kira-kira sanksi apa yang akan berlaku pada mereka. Kami sudah menurunkan di bawah, tapi terkadang mereka secara pribadi keluar secara diam-diam karena luput dari pengawasan kami. Kalau mereka berpindah ke desa lain, di Palu di tempat kami ini kan jarak geografinya sangat jauh, apalagi di desa-desa di bagian utara dan bagian selatan. Kira-kira mohon petunjuk juga dari provinsi bagaimana apa yang dilakukan. Kira-kira begitu dulu dari kami. Saya kembalikan ke tim Satgas Provinsi. Oke, baik Pak Sekda. Ya Pak Sekda, yang terakhir mungkin itu yang terkait dengan sanksi apa itu mungkin nanti kalau sanksi apa yang diberikan kalau misalnya ada pelanggaran-pelanggaran, saya kira itu nanti di bagian Gakum, mungkin kita sekarang yang kita bahas ini masalah pemulihan ekonomi, nanti saya sampaikan ini juga ke koordinator Gakum, kira-kira bagaimana tindakan-tindakan yang harus diberikan terhadap pelanggar-pelanggar itu. Tapi ini bukan bagian kami di bidang pemulihan. Jadi baik Pak Sekda, ya terima kasih. Pak Sekda nanti tolong dilaporkan ke kita secara resmi situasi terakhir yang terkait dengan 0102 yang saat ini sudah kembali ke sana ya, ke Taliabu. Belum, masih di Ternate. Oh, masih di Ternate. Oke, masih di Ternate. Baik. Nanti kita akan pantau terus dan kita akan koordinasi untuk nanti menyiapkan kondisi sosial masyarakat untuk bisa menerima 01 dan 02 yang nanti akan kembali. Kita nanti akan melakukan persiapan yang matang untuk nanti kita bisa mengantar dan mendampingi mereka untuk kembali ke posisi alamatnya di Taliabu. Itu Pak Sekda ya. Jadi nanti terima kasih informasinya Pak Sekda Taliabu, kan keluarganya di sana. Keluarganya seperti apa? Keluarga dari pasien 0102 ini? Ya, 02 ini di Kecamatan Desa Belah. Jadi kemarin sempat terjadi masalah sedikit soal kemarin setelah hasil LNP itu belum keluar, ada sekitar 6 keluarga yang ada sekitar 6 keluarga yang terdampak. Mereka tidak bisa keluar rumah. Dan tapi kami dari pemerintah daerah sudah menurunkan satgas ke sana dan memberikan edukasi dan kami fasilitasi mereka semuanya terutama bahan-bahan pangan, kebutuhan pokoknya. Dan juga setelah ada hasil yang kemarin mengatakan bahwa mereka itu negatif, maka sedikit demi sedikit mereka sudah terbuka dan sudah berisolasi dengan sudah bersosialisasi dengan masyarakat setempat. Dan ini juga kami harapkan yang sampai nanti yang kami khawatirkan kedatangan pasien yang 0102 ini yang nyata sudah sembuh oleh dokter dan pihak Satgas Provinsi Maluku Utara dan nantinya akan berkembang sosial bagi mereka dan keluarganya. Saya kira itu yang kami khawatirkan. Ini hanya antisipasi saja bagi kami sebagaimana ada kita tanggung jawab bersama. Termasuk mereka mengawal mereka kalau bisa ada tim khusus dari provinsi yang mengawal mereka sampai di lokasi tujuan. Ini kami mintakan. Ada tim khusus dari provinsi, apakah itu dari teman medis atau dari Satgas bencana untuk mengawal mereka sampai di desa kita. Supaya nanti kami akan duduk bersama-sama di sana dengan kami pemerintah daerah, akan memberikan pemahaman masyarakat bahwa mereka ini sudah tidak berbahaya lagi. Itu maksud saya seperti itu. Maksud kami. Ya baik Pak Sekda, ya nanti kendala-kendala dan permintaan Pak Sekda tadi nanti disampaikan secara tertulis juga ke kita, ya Pak Sekda ya, bisa ya secepatnya laporkan situasinya, termasuk laporan-laporan yang kita minta berdasarkan surat itu. Nanti yang bukan bagian atau bidang saya, nanti saya koordinasikan dengan teman-teman di koordinator bidang lain Pak Sekda. Terus mungkin gini ya, saya mungkin memberikan beberapa masalah informasi yang terkait dengan masalah pemulihan sosial, pemulihan ekonomi ini. Yang tadi yang teman-teman harus lakukan itu tadi adalah bagaimana secepatnya memberikan mendata masyarakat yang terdampak, yang baik langsung maupun tidak langsung, terutama pada kelompok ekonomi kecil ya, menengah dan kecil. Nah, informasinya juga kan kita hari ini dapat kebijakan ya, mungkin teman-teman sudah tahu, ada untuk PKH itu penambahan sekitar kurang lebih kuota 40.000 ya, dari tadinya 41.000, nanti ada bantuan juga dengan porsi yang sama kepada 40.000 KK yang baru ya, kepada 40.000 KK yang baru. Ini segera memasukkan datanya dari Dinas Sosial, ini terkait dengan masalah jaring pengaman sosial dari pengaman sosial dan layanan dasar juga. Nah, jadi teman-teman koordinator
pemulihan dan layanan dasar di kabupaten ini juga mengkoordinir ini untuk secepatnya mengirimkan data ke provinsi, nanti dikoordinir oleh Dinas Sosial Provinsi, untuk nanti kita juga secepat mengambil tindakan untuk penyalurannya, untuk PKH. Yang non-PKH itu dan sektor-sektor lain itu juga perlu kita perhatikan. Nah, untuk pemulihan dasar sendiri, pemulihan ekonomi khususnya, bukan hanya pemberian sembako, tapi teman-teman juga bisa melihat ada usaha-usaha kecil yang tadi sudah sempat disebutkan itu baru didata oleh Tidore dan segala macam. Ya, teman-teman juga yang di kabupaten lain bisa melakukan pendataan cepat kepada IKM, UKM atau koperasi yang terdampak. Nah, itu bisa kita berikan bantuannya. Teman-teman di kabupaten juga bisa mengalokasikan itu juga untuk untuk dibantu kepada UKM, IKM serta koperasi di sana. Nah, yang sudah dilakukan oleh teman-teman kabupaten segera dilaporkan, dan yang kira-kira kemampuannya terbatas misalnya bisa juga laporkan ke kita untuk nanti kita cepat mengkaji dan memberikan keputusan untuk harus kita bantu juga kepada UKM dan IKM. Nah, untuk teman-teman yang bergerak di sektor produksi, kalau misalnya kebetulan teman-teman petani atau nelayan yang memproduksi bahan-bahan yang bisa dikonsumsi di level lokal, itu juga perlu secepatnya dibantu supaya mereka tetap berproduksi. Mereka tetap berproduksi untuk memenuhi kebutuhan. Ya, contohnya misalnya mungkin ada minyak kelapa di daerah, atau mungkin teman-teman yang ibu-ibu yang bergerak memanfaatkan pekarangan untuk tanaman sayur. Nah, itu dibantu. Kalau misalnya produksinya bisa memenuhi kebutuhan kabupaten kota, itu harus dilakukan teman-teman kabupaten. Nah, kalau ada yang kurang, sampaikan ke kita secepatnya datanya untuk kita juga putuskan dengan clear dan cepat untuk kita sampaikan bantuannya ke teman-teman di kabupaten kota. Ya, clear ya teman-teman di kabupaten kota terkait dengan masalah pemulihan ekonominya. Yang tadi satu, jaring pengaman sosial itu harus cepatnya dilakukan bagi masyarakat terdampak, dan juga bagaimana ekonomi pada level ini sektor-sektor yang sektor usaha, kelompok usaha kecil dan menengah yang terdampak terhadap kondisi pandemi COVID ini. Nanti didata secepatnya dan diberikan. Saya sebenarnya sudah punya informasi dari teman-teman di lapangan, khususnya di Kodim, dari masing-masing Kodim. Memang minus Taliabu ya, Taliabu kemarin belum sempat sampaikan informasinya, tapi di seluruh kabupaten kota itu dari teman-teman melalui Dandim melalui Karep Dandimnya dengan pasi intelnya di Koren sini udah mendapatkan informasi cepat ya terkait dengan masalah masyarakat terdampak yang di sektor non formal. Nah, teman-teman di kabupaten juga secepatnya melakukan verifikasi data dan membuat kebijakan terkait dengan masalah penanganan itu. Tadi untuk ekonomi yang pertama itu sembako itu cepat dibagikan, sudah bagi berapa, kebutuhannya berapa lagi yang harus kita disupport lagi di kabupaten dari provinsi, sehingga kita nggak tumpang tindih. Jadi kalau misalnya teman-teman udah kasih, ya jangan provinsi support lagi. Provinsi akan support kepada kelompok sasaran yang memang belum disentuh oleh teman-teman kabupaten. Saya kira itu clear ya, apa informasi dari saya kaitan dengan bagaimana konsep pemulihannya. Nah, yang berikutnya masalah pemulihan psikologis, karena di level provinsi juga kita melakukan pemulihan psikologis. Kami informasikan bahwa nanti kami juga akan menyiapkan hotline untuk pelayanan psikologis, dan bagi ODP dan PDP yang ada di Ternate ini, kita saat ini sudah melakukan juga penanganan terkait dengan pemulihan psikologisnya. Tentu psikologis ini bukan hanya di level pasien saja, tetapi itu juga kepada masyarakat. Tadi sebagaimana dengan apa disampaikan oleh Sekda Provinsi, Sekda Taliabu, ada kondisi di mana masyarakat juga mulai menolak kehadiran dari pasien positif yang dari Taliabu. Ini juga ada gangguan secara psikologis di level masyarakat. Sehingga ini perlu kita melakukan treatment yang kita melakukan persiapan sebelum kita dorong ini pasien positifnya kembali nggak beraktivitas di lokasinya masing-masing. Nah, ini instruksi-instruksi dari kami di COVID Provinsi terkait dengan bidang pemulihan dan pelayanan dasar.
Dan nanti teman-teman juga secepatnya, kalau bisa hari ini karena kondisi darurat ini jangan terlalu banyak tidur lah di rumah gitu kan. Cepat memberikan data pendataannya itu disampaikan ke kita apa yang sudah dilakukan dan apa kira-kira kendala yang bisa kita dari provinsi tangani. Saya kira itu clear ya, teman-teman kabupaten. Ada pertanyaan lain selain dari disampaikan Pak Sekda? Dari kabupaten lain, dari Tidore, ada pertanyaan? Tidore? Halo Tidore? Sudah. Provinsi Banten. Sulah. Gimana? Siapa yang ngomong itu? Dari mana yang ngomong? Izin dari Sulah. Sula, gimana Sula? Silakan. Mungkin ini sekadar informasi untuk teman-teman provinsi terkait dengan pelayanan dasar ini, pemulihan ekonomi ini, khusus sektor non formal. Dengan adanya COVID ini, banyak KUKM sektor non formal yang mengambil kredit ataupun meminta kredit ke bank merasa agak terbebani dan mereka sudah beberapa kali menghubungi kami. Nah, kami dari dinas terkait sudah mengumpulkan data dan data itu sudah kami sampaikan ke beberapa bank yang ada di daerah. Mungkin kami butuh dukungan dari teman-teman provinsi, terutama di COVID, untuk menyampaikan ke provinsi bagaimana bank yang beroperasi di sini dapat melihat itu sebagai sebuah program nasional dari pemerintah atau Pak Jokowi untuk bisa memperlunak bunga atau memperpanjang masa pengembalian mereka. Mungkin itu saja dari kami Sula untuk mengingatkan teman-teman di provinsi terkait dengan berbagai cara untuk kita coba memulihkan ekonomi di tingkat non formal ini. Apalagi Pak Sula, dari Sula, Pak Kadis? Bantuan dari provinsi, Pak. Kami butuh bantuan provinsi untuk mendekatkan pihak bank dengan KUKM non formal yang mengambil kredit di bank, karena mereka sangat terbebani dengan situasi yang ada, terutama pada pengembalian bunga pokok kepada bank. Kalau ada datanya secepatnya ya Pak Kadis, hari ini kalau bisa datanya itu siapa saja yang KUKM yang punya keluhan seperti gitu, datanya, usahanya apa, namanya siapa, dan duitnya berapa di bank gitu kan, itu bisa. Ini hari ini juga bisa saya kontak ke Kepala BI dan nanti BI akan memberikan instruksi. Ada dari Presiden untuk menunda pembayaran bunga maupun pokoknya bila perlu sampai tahun depan itu jangan dulu dibayar lah orang dalam kondisi begini. Tapi datanya clear supaya saya sampaikan ke Kepala BI. Ya, kami sudah mendata. Kalau di sektor perikanan sudah by name by address, sudah kami sampaikan kepada pihak bank di sini. Sedangkan dari teman-teman yang lain masih dalam bentuk pendataan biasa. Nanti datanya kami sampaikan ke teman-teman provinsi untuk bisa ditindaklanjuti membantu situasi yang ada di lapangan. Oke, sampaikan dulu data yang ada itu dan masalahnya apa, biar clear ke saya supaya saya juga bisa koordinasi dengan kalau misalnya pengambil kebijakan di sini untuk perbankan. Ya, nanti bisa. Ya, terima kasih. Oke, dari tiket gimana? Ada laporan lain? Ada masukan? Ada kendala disampaikan? Tiket? Halo Tiket? Soal tiketnya. Halo. Oke, Tiket. Silakan Tiket. Ya, jadi kami harapkan itu untuk menyangkut dengan laporan, Pak. Mungkin besok kami bisa, atau hari ini kami sudah sampaikan laporannya ke Covid Provinsi, Pak. Saya kira itu. Oke, saya sampaikan ya cepatnya supaya kita juga punya
langkah-langkah yang cepat kita bisa melakukan evaluasi dan kaji cepat supaya nanti apa yang perlu dilakukan nanti kita instruksikan untuk lakukan, dan apa yang perlu persiapkan nanti kita juga skema untuk bentuk dukungannya seperti apa. Tetapi tolong teman-teman kabupaten kota lakukan dulu secepatnya, karena yang paling dekat dengan masyarakat di situ adalah teman-teman di kabupaten kota. Berkoordinasi secara intens dengan OPD, tapi laporkan juga kepada kita di provinsi supaya kita juga bisa menganalisis kendalanya kayak apa. Kita juga support teman-teman kabupaten kota dalam menghadapi kondisi ini. Nanti dilaporkan secara detail ya ke kita apa yang sudah dilakukan, apa kendala. Silakan selanjutnya, terima kasih. Tiket balik ke teman di Halbar ya, Pak Kadis PU, silakan. Halo Kadis PU. Ya, halo Pak, izin Pak. Nah, terus Pak, ini nanti kami ingin tanyakan, laporannya disampaikan Pak kemana Pak? Emailnya belum ada nih sama WA-nya. Oke, nanti ada teman koordinator data kita, Pak Kapten Rahmat, menyampaikan nanti ke temannya untuk nanti disampaikan kepada Kadis PU. Hari ini juga, menit ini juga mungkin sebentar juga. Nggak sampai sejam lah, sampai itu informasinya apa yang harus disampaikan, dan kemudian kepada siapa informasi itu diberikan. Untuk lain-lain clear Pak, nanti kami secepatnya bekerja Pak. Terima kasih, kami kembalikan Pak. Oke ya, silakan Pak Kadis, Pak Sekda. Terakhir mungkin apa yang mau diinformasikan ke kita? Sekda Taliabu? Halo Pak Sekda. Sementara itu dulu nanti kita lihat kemana lagi sambil data itu dipersiapkan dan kami akan kirim secepatnya. Oke, baik. Baik, terima kasih. Siapkan laporannya secepatnya ke kita, dan kita akan melakukan evaluasi dan kaji cepat terkait dengan apa yang sudah kabupaten kota lakukan, dan nanti kita bikin skema untuk bagaimana mendukung dan mensupport teman-teman di kabupaten kota di Provinsi Maluku Utara. Ya, mungkin terakhir, terima kasih ya kepada Pak Sekda Taliabu, Pak Kadis PU Halbar, Pak Kadis Pangan Tikep, dan juga yang dari Sula Pak Kadis siapa ya? Kadis Pak Masugi, Kadis apa? Kadis Pangan juga ya, atas informasinya. Nanti untuk bidang ini, seksi pemulihan dan layanan dasar, untuk di provinsi koordinasinya dengan saya dan teman-teman kita di provinsi ini di bidang pemulihan dan layanan dasar untuk Satuan Gugus COVID 2019. Terima kasih partisipasinya. Nanti kita tetap akan melakukan koordinasi. Kita 1 kali 24 jam lah, karena ini kondisi darurat. Kapan saja bisa dikomunikasikan di telepon atau di WA. Mungkin di WA dulu, kadang-kadang karena kita belum save nomornya, nggak angkat. Tapi diinformasikan dulu melalui WA ini dari seksi kabupaten kota. Nanti kita bikin grup WA khusus untuk pemulihan dan layanan dasar. Nanti dari sekretariat kami di koordinator ini membuat WA khusus dan nanti email yang nanti disampaikan kepada untuk komunikasi dan informasi yang disampaikan kepada provinsi. Ya, saya kira demikian untuk hari ini video conference. Terima kasih atas keterlibatannya. Kita intens untuk melakukan koordinasi dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Mohon tetap menggunakan masker, Bapak-bapak, ya. Tetap menggunakan masker, Pak Kadis PU. Tangan, masker harus selalu tersedia. Kalau keluar, tetap jaga jarak. Terus jangan lupa saya pesankan kepada satuan gugus yang di kabupaten kota, itu sebelum bertugas, tiap hari itu anggota gugusnya itu dikasih vitamin C dan vitamin E. Tolong itu vitamin C dan vitamin E diberikan kepada anggota gugusnya. Pak Ketua, Pak Sekda, jangan lupa itu, karena kalau misalnya teman-teman juga ikut sakit, ini juga repot juga siapa yang nanti memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ya, jadi demikian barangkali pesan terakhir dari kami. Saya minta supaya bisa secepatnya memberikan laporan kepada kita, supaya kita bisa melakukan kajian dan evaluasi terhadap apa yang sudah kita lakukan di bidang pemulihan dan layanan dasar. Demikian mungkin atas perhatiannya. Terima kasih kepada Bapak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Waalaikumsalam. Sore.